Halo semua, kita senang banget ada banyak yang tune in di Worship and Words, bahkan dari berbagai area di Indonesia, antara Sabang sampai Merauke dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan pengalaman doa-doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tuning in. Jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian atau pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram, ataupun WhatsApp ke nomor di bawah ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Selamat malam semuanya. Welcome back to Worship and Words. Tahun yang baru ini sama-sama kita memuji dan memuliakan Tuhan karena kita tahu kita makin sempurnakan dalam Tuhan. Untuk Anda sekalian yang menonton melalui Instagram maupun YouTube, jangan lupa permohonan doa Anda bisa disampaikan di kolom chat. Jadi kita sama-sama akan doa, kita puji, angkat, muliakan nama Tuhan di tempatnya. Come on. Let's worship Him. Sebab Allah yang beserta kami Tuhan, Kau Allah yang kami tinggikan Yesus. Penyelamatku datang bagi hidupku. Kau pilih dan panggilku sepenuhnya milikmu. Engkau Tuhan besertaku, sumber damai di hidupku. Immanuel, Raja damai bersamamu, kekuatanku. Terima kasih Tuhan, Kau Allah selalu beserta kami. Setiap langkah hidup kami terlepas dari Yesus, Kau penyelamatku, datang bagi hidupku. Kau pilih dan panggilku, sepenuhnya milikmu. Engkau Tuhan besertaku, sumber damai di hidupku. Immanuel, Raja damai bersamamu, kekuatanku. Kami yakin melangkah dalam tahun baru ini Tuhan, bersamamu Tuhan, karena Engkau sudah terlebih dahulu menyinari langkah kami. Thank you Jesus. Tak pernah ragu, tak pernah Kau tinggal. Terangmu bersinar di atasku, sinari di setiap langkahku. Damai-Mu memerintah atasku, untuk seluruh hidupku. Engkau
yang kami sembah. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang hidup. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang tahu gumulan hidup kami Tuhan. Ku berserah, Yesusku, Kau pelindungku. Berlalang tak kenal waktu Tuhan. Allah yang tak terbatas, Allah yang tak terbatas. Kasih Tuhan, Kau Allah yang setia, Allah yang tak terbatas tapi peduli sama kami. Makasih Tuhan. Jesus. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan Kau hadir, dalam setiap kemenangan kami Kau hadir Tuhan. Kau sungguh setiap langkah hidup kami Tuhan, Kau beserta kami. Thank you Lord. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Dalam setiap musim hidup kami Tuhan, Kau melangkah dengan kami. Kau jadikan kami makin serupa denganmu Tuhan. Karena Kau cinta sama kami Tuhan. Kau cinta sama kami, terlalu cinta sama kami. Terima kasih Yesus untuk kehadiran-Mu, pengorbanan-Mu. Terima kasih.
serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau masih perhatikan kami. You know us by face, by name. Karena itu Tuhan, satu-satunya Allah yang kami sembah hanya nama-Mu Tuhan. Thank you Lord for everything. Terpujilah nama-Mu, ditinggikanlah nama-Mu. Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari kita mau puji dan sembah nama Tuhan. Kita mau bawa hati kita kepada Tuhan. Kita mau serahkan hati kita sama Tuhan. Yesus Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Yesus, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Yesus, Engkau tetap Allah.
Betapa besar kebaikan Tuhan sepanjang tahun kemarin. Dia Allah yang ada dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, saudara. Just trust in Him. Kita percaya sama Tuhan. Believe in Him. Because He never fail. He never fail us. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan. Selalu setia, selalu ada. Kau Bapakku yang di surga, begitu mengasihi, tak pernah lalai. Kau Bapakku yang di surga, lebih dari siapapun, Engkau sungguh sempurna. Lebih dari apapun, hadir-Mu meneduhkanku. Bapa, ku percaya padamu. Aku biji mata-Mu, Kau membangun hidupku. Dalam segala perkaraku, Engkau turut bekerja. Ku percaya padamu, Bapa. Kami sembah. Selalu setia, selalu ada. Kau Bapakku yang di surga, begitu mengasihi, tak pernah lalai. Kau Bapakku yang di surga, lebih dari siapapun, Engkau sungguh sempurna. Lebih dari apapun, hadir-Mu meneduhkanku. Bapa, ku percaya padamu. Aku biji mata-Mu, Kau membangun hidupku. Dalam segala perkaraku, Engkau turut bekerja. Ku percaya padamu, Bapa. Ku percaya padamu. Aku biji mata-Mu, Kau membangun hidupku. Dalam segala perkaraku, Engkau turut bekerja. Ku percaya padamu, Bapa. Saya padamu, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yesus. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, penolongku di tubuh, jiwa, dan rohku. penasehat. Penasehat
Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Kau Allah yang maha hadir dalam segala aspek hidup kami Tuhan. Kau ada di sana. Kau lihat kami. Kau sertai kami. Thank you. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku. Kami butuh Kau Tuhan. Ya Roh Kudus, penolongku di tubuh, jiwa, dan rohku. Engkau maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, Kuasa-Mu, kuasa-Mu, kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. hidupkan jiwaku. Engkau maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Kuasa-Mu Tuhan, Hanya kuasa-Mu Tuhan. Kau Mari sama-sama kita sembah dan muliakan. Engkau maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Kau pimpin setiap hidup kami, setiap langkah kami Tuhan. Hidupku Yes. dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Tuhan, malam hari ini kami juga mau berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan, mereka yang sakit Tuhan. Nama-nama yang udah disebutkan di kolom chat ya Tuhan. Engkau peduli, Engkau melihat hidup mereka yang sakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa tangan-Mu terulur bagi mereka. Tangan kesembuhan Yesus menjamah kehidupan mereka. Kami percaya rencana terbaik-Mu dan kehendak terbaik-Mu bagi mereka-mereka yang sakit di momen ini ya Tuhan. Tuhan, kami gak lupa berdoa buat mereka yang bergumul secara keuangan.
mereka yang butuh terobosan, mereka yang melihat pintu-pintu yang tertutup. Bapa, kami percaya kemurahan-Mu. Engkau Tuhan penyedia, Engkau Tuhan penyedia yang mampu memberkati kami karena anugerah-Mu yang sempurna. Atas sempurnanya anugerah Tuhan bagi hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, izinkan kami yang bergumul secara keuangan, kami boleh melihat terobosan-Mu di dalam nama Yesus. Kami boleh melihat pintu-pintu dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus, atas seizin Engkau, atas seturut kehendak-Mu pada waktu Tuhan yang terbaik ya Tuhan. Kami berdoa buat keluarga pernikahan yang mengalami goncangan di momen ini ya Tuhan. Mungkin itu mereka yang udah mengalami perang dingin, mereka yang udah gak ngomongan beberapa waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kasih-Mu itu yang meruntuhkan tembok-tembok yang besar itu di hati mereka. Biar kasih-Mu yang melelehkan hati-hati yang udah dingin membeku di dalam nama Tuhan Yesus. Biar semua keluarga boleh melihat Tuhan itu penolong, pemulih bagi keluarga-keluarga yang ada. Tuhan, kami juga gak lupa berdoa buat kartu Build and Fight yang menjadi doa jemaat-Mu di Alpha Omega Church selama 1 tahun ini. Kami percaya kami build bersama Tuhan, kami fight bersama Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan yang berperang bagi kami anak-anak-Mu. Dan kami percaya kalau Engkau yang berperang bagi kami melihat pertolongan-Mu, kami melihat pembelaan-Mu, kami melihat kemenangan yang daripada Tuhan saja ya Bapa. Pada waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga gak lupa berdoa buat revival Tuhan boleh terjadi di hati-hati kami semua, khususnya di jemaat Alpha Omega Church ya Tuhan. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia, kami semua boleh ngalamin revival di hati kami. Hati yang menyala-nyala mencintai Tuhan, hati yang menyala-nyala mencintai sesama, hati yang menyala-nyala ingin melihat kerajaan-Mu dibangun, dilebarkan, ditegakkan di bumi ini seperti di sorga ya Tuhan. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Siapkan kami untuk pembahasan kami malam hari ini. Biar musim apapun yang kami lalui, firman-Mu itu yang membangun kami, berbicara secara spesifik buat kami. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati lebih lagi bersama kita berkata, amin. Amin, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada. Selalu gak lupa ngucapin welcome. Kalau ini pertama kalinya Anda tuning in bersama dengan Alpha Omega Church ya, malam hari ini Anda ada di program yang kita beri judul Worship and Words. Worship itu artinya kita berdoa, menyembah. Words itu kita membahas tentang firman ya, tentang Alkitab, apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kehidupan kita semua. Kalau Anda adalah orang yang baru pertama kali tuning in, Anda merasa jauh dari layak atau dari sempurna, selalu ngingetin ini gerejanya orang yang tidak sempurna, tapi kita terus sama-sama disempurnakan oleh cinta dan anugerah dan kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama membahas dan merenungkan satu judul yang saya beri judul ini, dipatahkan. Dipatahkan. Hidup kita itu diumpamakan seperti ranting yang melekat pada pokoknya. Nah, yang namanya ranting, kalau Anda pecinta tanaman, gak jarang Bapak Ibu Saudara sekalian yang namanya ranting supaya dia lebih berbuah, itu ada yang namanya pemotongan. Ya. Daun yang jelek, yang termakan ulat mungkin, dia harus dipotong. Tujuannya supaya pohon ini dan ranting ini bisa makin berbuah dan makin baik. Nah, kita tidak suka bagian tentang entah itu dipotong, entah itu dipatahkan, entah itu dipecahkan. Kita gak suka. Sebagian orang akan berkata, dipatahkan itu sedang dicobai Tuhan. Well,
Penulis Alkitab menjelaskan Tuhan itu tidak punya kejahatan. Dia tidak mencobai siapapun. Tapi manusia seringkali dicobai oleh keinginannya sendiri. Ada bedanya antara dicobai dan diuji. Iblis suka mencobai. Tapi kalau Tuhan, dia lebih cenderung menguji hati kita. So ada bedanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sebagian orang bilang tentang dipatahkan atau dipecahkan itu hukuman dari Tuhan. Wah, jangan-jangan saya salah apa ya? Sampai saya itu mengalami ini. Saya berbuat apa ya? Gara-gara aku mungkin ya sampai saya mengalami hal seperti ini. Sebagian orang ini yang lucu gara-gara corona bilangnya katanya dihukum Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, nah ayo kita lihat dipatahkan atau dipotong dari sisi yang berbeda malam hari ini. Saya ingin mengajak kita melihat dari cerita mujizat Yesus dari Markus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ini adalah cerita dari mujizat 7 roti. Di mana dari 7 roti ini, singkat cerita Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus dan murid-muridnya bisa memberi makan ribuan orang dan masih ada sisanya 7 bakul. Yuk kita lihat sama-sama ya sebentar ya. Dimulai dari ayat yang ke-1 kita lihat ya. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Bukankah kita bersyukur kita punya Tuhan yang hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kita bisa kenal Dia hari ini, kita bisa ngalamin anugerahnya hari ini karena hati Tuhan yang mencintai dan berbelas kasihan buat kita. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Ayat yang ke-6, lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, perhatikan ini, ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikan kepada orang banyak. Sampai situ Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah ini yang menarik. Mungkin ini adalah sebuah cerita yang kalau Anda orang lama Kristen, Anda udah sering kali dengar. Kalau Anda baru dalam kekristenan, mungkin ini adalah cerita yang baru pertama kali Anda dengar. Nah bagian yang lama Kristen, kita sudah sering lihat cerita ini. Tapi ada satu penekanan malam hari ini yang saya ingin ajak kita lihat, sebuah perspektif yang berbeda malam hari ini. Yaitu berbicara di ayat yang ke-6. Dari 7 roti itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Yesus lakuin? Dia mengucap syukur. Father, thank you. 7 roti aja dia bersyukur loh. Makanya sekali lagi ya, hidup yang paling indah adalah hidup yang disyukurin. Nah setelah dia bersyukur, apa yang dia lakuin? Ini penekanan kita pada pembahasan malam hari ini. Dia pecah-pecahkan nih roti. Dalam bahasa Inggrisnya, he's breaking the bread. Dia memecah-mecahkan roti, memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita suka cerita multiplikasinya. 2 dikali 2 hasilnya berapa ratus dan bahkan 4.000 orang makan. Sisanya masih ada 7 bakul yang kita gak pernah tahu di setiap bakul ada berapa puluh atau berapa ratus roti. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk kita fokus hari ini pada apa? Roti yang dipecah-pecahkan nih. Dipecah-pecahkan. Dia mengucap syukur atas 7 roti. Benar ya Bapak Ibu Saudara sekalian? Tapi saat dipecah-pecahkan, perhatikan ini, langsung tiba-tiba tidak terhitung banyaknya. Di momen itu waktu dipecah-pecah, tidak ketrek jadi berapa roti.
berapa orang yang makan. Ada berapa roti yang dihasilkan. Mulai tidak ketrek waktu dipecah-pecahkan, enggak ketrek. 2 dikali 2 bukan lagi 4. 4 ditambah 4 bukan lagi 8 Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika dipecah-pecahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, 8 ditambah 8 bukan lagi 16. Tapi hasil akhirnya adalah 4.000 orang makan kenyang, sisanya 7 bakul. Wow, berarti gini, dipecahkan, breaking the bread wasn't that bad. Waktu roti dipecahkan ternyata not bad at all. Nah di hidup kita nggak suka dipecah-pecahkan. Tapi perhatikan gini, tanpa dipecah-pecahkan, kita pikir sukses ini karena kita. Tanpa dipecahkan Bapak Ibu saya, sukses buat kita lupa diri dan lupa Tuhan. Tanpa dipecahkan, kita bisa jadi orang Kristen yang makin menjauh dari Tuhan. Sehingga sisi positifnya dengan adanya dipecah-pecahkan, kita ini diubah seringkali hidup kita. Diubah to be more like God. Apa yang terjadi Tuhan? Kita ngalamin buah pertobatan. Kita ngalamin apa? Buah karakter Kristus. Doa kita, Tuhan, biar aku makin serupa gambar-Mu aja. Tuhan, biar aku makin ngerti hati Tuhan di hidupku. Tuhan, biar dunia lihat Engkau lewat aku dan di dalam aku. Yesus, arahkan hatiku pada rencana-Mu dan pada tujuan-Mu. Dan tiba-tiba, perhatikan gini, hidup kita tanpa kita sadarin udah jadi saluran mujizatnya Tuhan. 7 roti dipecah-pecahkan, tiba-tiba yang makan 4.000 orang, sisanya 7 bakul. Nah ada satu kalimat hari ini, dipecahkan atau dipatahkan tidak selalu buruk. Itu tanda Tuhan masih peduli, masih mencintai dan membentuk kita untuk kemuliaannya. Boleh kita ketik ini bersama-sama ya. Dipecahkan atau dipatahkan tidak selalu buruk. Tanda Tuhan masih peduli, masih mencintai dan membentuk kita untuk kemuliaannya. Yang setuju dengan saya boleh ketik yes dimanapun kita berada. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, di cerita tentang pembagian roti di Injil yang lain di Yohanes 6 ayat yang ke-11. Sama yang terjadi. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dia berterima kasih, membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Ini konteksnya beda ya. Kalau tadi 7 roti, yang ini 5 roti dan 2 ikan. Setelah mengucap syukur, Yesus apa? Membagi-bagikan. Dipecah-pecahkan dan dibagi-bagikan. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, proses ini sangat bertentangan dengan natur manusia kita, benar gak? Karena kita suka menerima, kita tidak suka mengeluarkan. Kita suka dibagi, tapi kita tidak suka membagi. Banyak orang menyebutnya mujizat itu waktu kita menerima, bukan waktu kita memberi. Tapi Yesus merubah paradigmanya. Mujizat terjadi waktu dipecahkan, dibagikan, diberikan. Bisa ngikutin Bapak Ibu saudara sekalian. Nah tapi dari cerita ini, demikian juga itu gambaran hidup kita. Kalau hari-hari ini Anda adalah orang yang sedang melewati proses Tuhan, dipecahkan, dipotong, dipatahkan, izinkan Tuhan pakai hidup kita, mendistribusikan hidup kita, biar kita semua menyaksikan 2 ditambah 4, 2 ditambah 2 bukan lagi 4, 2 ditambah 4 bukan 6, 2 dikali 2 bukan 4, tapi hasilnya ribuan dan sisanya berbakul-bakul. Dipecahkan atau dipatahkan tidak selalu buruk. Tanda Tuhan masih peduli, masih mencintai dan membentuk kita untuk kemuliaannya. Yohanes pasal 15 ayat yang kedua, konsep yang kurang lebih sama. Ini cerita apa Yesus? Tentang ini,
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu saudara sekalian, supaya kita berbuah, Yesus dia proses kita. Ranting dibersihkan, daun-daun yang kotor dibersihkan. Sakit buat kita. We don't enjoy that. Tapi tujuan Yesus lakuin itu apa? Supaya hidup kita berbuah. Hidup kita jadi alat kemuliaan Tuhan. Waktu kita dipotong, kita makin berbuah pertobatan. Waktu kita dibersihkan, kita berkata, Tuhan biar hatiku seperti hatimu. Waktu kita diproses sama Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu saudara sekalian? Kita makin seperti hati Tuhan. Biar dunia lihat Yesus di dalam aku. Karakter Kristus dibuahkan melalui hidup kita. Saya tahu semua orang suka happy ending. Apalagi gara-gara film, ya. Film romantik, film action dan lain sebagainya. Seringkali happy ending itu disukai semua orang. Tapi jangan lupa the breaking process. Sama dengan Ayub. Kalau kita lihat ending ceritanya Ayub, anak-anaknya dipulihkan. Kekayaannya dipulihkan. Semua orang gini, keren banget ya, aku juga mau. Tapi baca enggak? Mulai dari pasal 2 sampai pasal hampir terakhir, itu cerita tentang apa? The breaking process. Kehidupan seorang Ayub yang terpecah-pecah. Ini kata Ayub, Ayub 17 ayat yang pertama. Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Sampai Ayub rasanya seperti orang yang gak punya harapan. Tapi lewat proses dipatahkan, dia melihat, wow, Tuhan kerjakan mujizatnya di luar yang dia dapat lakukan dalam hidupnya. So dipecahkan atau dipatahkan tidak selalu buruk. Tanda Tuhan masih peduli, masih mencintai dan membentuk kita untuk kemuliaannya. Tahu nggak, Yesus waktu tubuhnya dihancurkan. Dan hari ini setiap kali kita pegang roti perjamuan, itu menandakan apa? Tubuh yang dipecah-pecahkan. Tubuh yang dihancurkan. Broken, dipatahkan. Supaya apa? Ada pengharapan kekal. Manusia bisa dekat lagi sama Tuhan. Dosa kita diampuni. Yang jauh dari Tuhan bisa mendekat dan punya akses lagi kepada Bapa yang di surga. Oh, yang bersyukur dengan itu boleh berikan tepuk tangan virtual dimanapun kita berada. Nah, bagi kita yang hari-hari ini lagi menjalani proses dipatahkan atau dibersihkan atau dipecah-pecahkan, apa aplikasinya buat hidup kita? Yang pertama adalah ini. Tuhan dekat orang yang hancur. Ini kesaksian Daud, Mazmur 34 ayat yang ke-18. Raja Daud, one of the greatest king di Israel, dia bilang ini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ini kesaksian Daud. Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kalau hari-hari ini Anda sedang melewatin momen dipatahkan, dipecahkan, dibersihkan, deketin dia. Lagi gondok-gondok sekalipun tetap deketin Tuhan. Lagi mau nyerah tetap deketin Tuhan. Lagi marah-marah sekalipun tentang situasi tetap deketin Tuhan. Karena apa? Tuhan dekat dengan orang yang hancur. Yang kedua yang bisa kita lakuin adalah ini. Taat dalam rencananya. Taat dalam rencananya. Roti, 7 roti itu untungnya mereka gak bisa nolak. Tapi manusia sering nolak. 5 roti dan 2 ikan, untungnya
mereka nggak bisa nolak. Manusia punya kehendak memilih dengan bebas untuk bisa menolak. Roti sama Tuhan dipecahkan, dipakai jadi saluran alat mujizat Tuhan. Kita Bapak Ibu Saudara digambarkan seperti apa? Ranting yang melekat aja pada sumbernya atau carangnya atau pokoknya. Biar kita mau berkata, Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan, aku taat deh apapun proses Tuhan buat hidupku. Tuhan, aku taat deh apapun yang Tuhan pandang terbaik bagi hidupku. Tuhan, aku taat deh walaupun mungkin dibersihkan sakit, tapi yang terbaik yang Tuhan maksudkan, rencanamu yang terbaik yang terjadi dalam hidupku. Dan kita melihat Tuhan proses kita makin berbuah. Tiba-tiba 5 roti, 7 roti bisa memberi makan ribuan orang. Waktu Tuhan proses kita dibentuk, mata kita biar mengarah aja pada Tuhan. Biar hidup kita gak iri hati sama orang, gak ngebanding-bandingin dengan orang lain. Tapi kita fokus pada rencana Tuhan yang terbaik buat hidup kita. Tiba-tiba tanpa kita sadarin, seperti roti yang dipecah-pecahkan, hidup kita udah jadi berkat dan jadi kesaksian bagi ribuan dan banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, aplikasi yang perlu kita ingat adalah ini. Pematahan tidak selalu buruk. Kalau itu kehendaknya Tuhan, siap-siap Anda akan lihat mujizatnya. 2 tambah 2 bukan lagi 4. 4 kali 4 bukan lagi 16. Tapi ribuan orang makan dan ada sisanya berbakul-bakul. Buat apa sih aku lihat mujizat Tuhan? Apa sih tujuan mujizat Tuhan? Perhatikan gini. Tujuan mujizat Tuhan dalam kerajaan sorga adalah ini. Mujizat bersaksi tentang Yesus Kristus. Membuktikan kebenaran dari pesannya dan identitasnya sebagai Kristus yang dari Tuhan, yang dari Allah. Itu tujuan mujizat. Bersaksi tentang Yesus Kristus. Tujuan mujizat apa? Mengungkapkan kasih Kristus yang penuh dengan belas kasihan. Dia masih mau berkemurahan sama hidup kita. Masih berbelas kasih sama hidup kita. Itu tujuan mujizat. Tujuan mujizat berikutnya apa? Menandai zaman keselamatan. Datangnya kerajaan sorga di muka bumi ini seperti di sorga. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa supaya melalui hidup kita kehendaknya terjadi dan siap-siap kita semua akan dipakai jadi alat kesaksian mujizatnya Tuhan yang luar biasa. So kalau saya boleh ringkas pembahasan kita malam hari ini, dipecahkan atau dipatahkan tidak selalu buruk. Tanda Tuhan masih peduli, masih mencintai dan membentuk kita untuk kemuliaannya. Kalau hari-hari ini Anda lewat proses dipatahkan, tolong faham Tuhan masih peduli, Tuhan masih mencintai, dan Dia sedang membentuk kita untuk kemuliaannya, untuk maksud mujizatnya, menyatakan Yesus lewat hidup kita semua. Nah, diberkati malam hari ini. Berikan tepuk tangan virtual dimanapun kita berada. Berapa banyak malam hari ini yang mau dipakai Tuhan jadi alat kemuliaan Tuhan. Come on, ada berapa banyak yang mau bilang, Tuhan aku mau taat aja deh sama Tuhan. Aku mau taat aja sama Tuhan. Apapun proses yang Tuhan kerjakan, mungkin Tuhan mau patahkan, pecahkan, bersihkan. Kalau itu untuk tujuanmu Tuhan, untuk kemuliaanmu Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Pakailah untuk kemuliaanmu. Jadi kesaksian mujizat Tuhan, kerajaan sorga dinyatakan di dunia ini melalui hidup kami. Siapa yang mau berkata itu sama Tuhan? Dimanapun kita berada, angkat kedua tangan kita dan bilang, Tuhan aku mau taat sama Tuhan. Pakailah untuk kemuliaanmu. Tuhan thank you buat malam hari ini.
kami melihat mujizat 7 roti, 5 roti dari perspektif yang berbeda. Dan biar malam hari ini, kalau ada di antara kami yang mungkin sedang dipatahkan, sedang dipecah-pecahkan, sedang dibersihkan, Tuhan, biar kami bisa lihat itu tanda Tuhan masih peduli, masih mencintai dan membentuk kita untuk kemuliaan-Nya. Ajar hati kami untuk taat. Ajar hati kami memandang Yesus aja. Sehingga melalui hidup kami seperti 7 roti, waktu dipecah-pecahkan tiba-tiba udah gak kehitung, ribuan orang makan, dan sisanya 7 bakul. Biar lewat hidup kami, kalau Tuhan pakai kami, tiba-tiba hidup kami jadi kesaksian, memberkati untuk kemuliaan Tuhan dan pelebaran kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tangan yang perkasa, tangan yang penuh keajaiban, tangan yang penuh kemurahan dan perkenanan dan anugerah. Tuhan itu selalu bersama kami, menggendong kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati bersama kita berkata, amin, amin.